Salam sehat holistik. Kali ini Akpi Faktual, pakar konseling psikospiritual, ingin membagikan lintasan program dan kegiatan utama Akpi selama 8 tahun dari tahun 2012 sampai tahun 2020. Selamat menikmati. Pada tanggal 30 Juni 2020, Asosiasi Konselor Pastoral Indonesia atau AKPI berusia 8 tahun. Sejak berdirinya pada tanggal 30 Juni 2012 sampai akhir tahun 2017, Kantor Sekretariat Nasional atau Seknas AKPI berlokasi di Perumahan Gunung Sari Asri, nomor B4, RT 5, RW 6, Sidorejo Kidul, Tingkir, Kota Salatiga. Pada tanggal 30-31 Agustus 2017, AKPI melaksanakan seminar dan konvensi nasional 1 AKPI di Pusat Pastoral Yogyakarta atau PPY. Konvensi Nasional 1 memutuskan untuk memindahkan kantor Seknas AKPI ke Yogyakarta. Oleh sebab itu, sejak 1 Januari 2018, kantor Seknas AKPI berlokasi di Jalan Palem Hijau, nomor 16, Gesian, Jalan Raya Yogyakarta, Godean, kilometer 7,5. Selama 8 tahun ini, AKPI telah membentuk 2 badan pengurus wilayah di Jawa Barat dan Jawa Tengah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan 7 koordinator wilayah di Bali G Toba Samosir, Medan Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Timur, Palangkaraya Kalimantan Tengah, Makassar Sulawesi Selatan, dan Ambon Maluku. AKPI telah melaksanakan program utamanya, yakni 16 Angkatan Pastoral Konselor Formation atau PCF. PCF merupakan program pendidikan profesi konselor psikospiritual atau konselor pastoral pertama di Indonesia. Kini, ratusan anggota konselor dan sahabat AKPI tersebar di seluruh wilayah Indonesia. PCF dirintis ketika Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga bermitra dengan Pelkesi Jakarta pada tahun 2011, 2012, dan 2013 melaksanakan program pendidikan kompetensi dasar konseling pastoral atau PPKD-KP. Dalam perkembangannya kemudian, AKPI mencatat 3 angkatan PPKD-KP sebagai 3 angkatan pertama PCF. Lulusan PPKD-KP angkatan pertama menjadi tonggak sejarah berdirinya AKPI. Melalui kemitraan dengan Graha Konseling Salatiga Sinode Gereja Kristen Jawa Tengah Utara, AKPI melaksanakan 3 angkatan PCF pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Melalui kemitraan dengan Sekolah Tinggi Diakones atau STD, HKBP Bali G, AKPI melaksanakan 5 angkatan PCF pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Bersama dengan STD HKBP Bali G, AKPI juga melakukan seminar, kuliah umum, pelatihan trauma healing, konseling kedukaan, dan menangani fobia. Melalui kemitraan dengan Pusat Pastoral Yogyakarta atau PPY, AKPI melaksanakan 3 angkatan PCF pada tahun 2017, 2018, dan 2019. Dengan PPY, AKPI melaksanakan seminar, konferensi, dan konvensi 1 AKPI pada tanggal 30-31 Agustus 2017. Pada awal tahun 2020, melalui kemitraan dengan Gereja Kristen Pasundan atau GKP,
AKPI melaksanakan PCF Angkatan 15 di Bandung pada tanggal 27 Januari sampai 6 Februari 2020. Kemudian melalui kemitraan dengan STT Evata Salatiga, melaksanakan PCF Angkatan 16 di Salatiga pada tanggal 10 sampai 21 Februari 2020. Selain melaksanakan PCF, AKPI melakukan beragam kegiatan lain. Di Sumatera Utara, bersama Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Tarutung Tapanuli Utara, AKPI melakukan kuliah intensif konseling pastoral dan seminar metode penelitian konseling pastoral. Bersama STT Sumatera Utara Medan melakukan seminar trauma healing. Bersama STT Pelita Kebenaran Medan melakukan seminar tentang konseling kedukaan. Bersama STT GMI Bandar Baru melakukan seminar tentang peranan konseling dalam era milenial. Di DKI Jakarta dan Jawa Barat, AKPI melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit St. Carolus Jakarta, Banuha Niha Keriso Protestan atau BNKP, Resort 45 Jawa Bali, Rumah Sakit Immanuel Bandung, Persetia, STT SAPPI Ciranjang Cianjur, dan Gereja Kristen Pasundan melakukan seminar, ceramah umum, studi institut pastoral, pelatihan, kuliah intensif, dan praktek peserta PCF. Dari Jakarta ke arah barat, menyeberang Selat Sunda ke Provinsi Lampung, AKPI bekerja sama dengan Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP Kedaton dan Gereja Kristen Sumatera Bagian Selatan atau GKSBS Sukoharjo Kabupaten Pringsewu melakukan ceramah dan pelatihan tentang pendampingan orang berduka dan trauma healing. Pada hari ulang tahun ke-8 ini, Badan Pengurus Wilayah Jawa Barat menyelenggarakan Seminar Nasional 3 secara online dengan tema Refleksi Penanganan COVID-19 dan Mengantisipasi New Normal. Dalam acara ini, AKPI mengundang ahli public health dari Australia, Dr. Paulus H. Santosa, MPH, dan nasional, Bapak Sigit Wijayanto, PhD, ahli public health sebagai narasumber. Di samping itu, kami juga mengundang Ibu Feni Siregar, SIP, Koordinator Sekretariat Nasional Forum Pengada Layanan Jakarta, dan Pendeta Ira Imelda MTH, Direktur Pasundan Durebang Krisis Center, untuk mendiskusikan dampak COVID-19 atas kasus-kasus kekerasan berbasis gender. Di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, AKPI bekerja sama dengan beberapa rumah sakit, gereja, dan pusat rehabilitasi kesehatan mental melakukan seminar, kuliah umum, pelatihan, dan praktek peserta PCF. AKPI bekerja sama dengan penerbit Pustaka Referensi Yogyakarta mengadakan bedah buku tentang grief psikoterapi. Di samping itu, AKPI bekerja sama dengan STT Sangkakala Salatiga. AKPI melakukan trauma healing bagi penghuni asrama yang mengalami trauma akibat tanah longsor. Dengan Sekolah Tinggi Teologi Baptis atau STBI Semarang, AKPI melaksanakan seminar dan konferensi nasional 2 pada tanggal 21 hingga 22 Juli 2018. Dalam seminar nasional itu, AKPI mengundang ahli internasional, yaitu Profesor Anthony Hadley dari Amerika Serikat, Dr. Anders Dick Bursma dari Belanda, dan Ibu Pendeta Wendy Tankersli Kakerisa dari Amerika Serikat menjadi keynote speakers. Selama tinggal di Semarang, Profesor Anthony Hadley juga memberikan kuliah intensif tentang diagnosa konseling pastoral. Di Jawa Timur, bermitra dengan STT Aliteia Lawang, Jawa Timur, melaksanakan kuliah umum, ceramah, seminar, dan praktek peserta PCF. Selain itu, AKPI bermitra dengan Rumah Sakit Gria Waluyo Ponorogo sebagai tempat praktik 3 peserta PCF.
Melalui praktik ini, seorang peserta PCF, Saudari Laura Agustina, terlibat menangani bencana alam tanah longsor di Dusun Banaran, Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 lalu. Pada tanggal 29 hingga 30 Juni 2019, AKPI menyelenggarakan seminar dan konferensi nasional 2 di Rumah Sakit Baptis Kota Batu, Jawa Timur. Tema seminar nasional 2 adalah urgensi pemetaan dan penanganan penyakit sindrom metabolik penyakit tidak menular. Dan subtema, peranan layanan psikologi dan konseling dalam menangani sindrom metabolik penyakit tidak menular. Selain itu, AKPI mengundang ahli penyakit dalam dan gizi dari Indonesia, antara lain Profesor Yayi Suryo Prabandari PhD dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. AKPI mengunjungi Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada tanggal 10 hingga 14 Agustus 2019 dan bermitra dengan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri atau STAKN Palangkaraya yang kini menjadi Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN dan Gereja Kristen Evangelis atau GKE Kalimantan. AKPI menyelenggarakan seminar, ceramah umum, dan pelatihan pendampingan pastoral untuk jemaat GKE Mandomai, Kecamatan Kapuas Barat, Kabupaten Kapuas. GKE Mandomai merupakan gereja GKE tertua. Di samping itu juga menyelenggarakan seminar dan pelatihan bagi pendeta dan majelis dari gereja-gereja di Palangkaraya dan sekitarnya. Di Sulawesi, AKPI bermitra dengan Universitas Kristen Indonesia Tomohon atau UKIT, YPTK, STT Indonesia Timur atau INTIM Makassar, dan STAKN Manado yang kini menjadi Institut Agama Kristen Negeri, mengadakan seminar dan ceramah umum tentang peranan konseling pastoral di era milenial dan konseling kedukaan. Di Ambon, Maluku, AKPI bekerja sama dengan Gereja Protestan Maluku atau GPM Klasis Pulau Ambon Timur, Perkantas Cabang Ambon, Gerakan Pastoral, dan Sekolah Tinggi Agama Kristen Negeri atau STAKN yang kini menjadi Institut Agama Kristen Negeri atau IAKN Ambon, mengadakan seminar, ceramah umum, pelatihan pendampingan HIV/AIDS, trauma healing, kedukaan, kekerasan, konseling keluarga, dan konseling sebaya, baik untuk pendeta, majelis gereja, mahasiswa-mahasiswi, dan masyarakat umum. Begitu pula bersama dengan relawan-relawati GPM Klasis Pulau Ambon Timur, melakukan trauma healing di pos-pos pengungsian bencana alam gempa bumi pada tanggal 19 November hingga 19 Desember 2019 lalu. Dan Bakudapa Anak Remaja atau Badar atau Pertemuan Remaja GPM Seklasis Pulau Ambon Timur pada tanggal 15 hingga 18 Desember 2019. The last but not least, salah seorang pendiri AKPI adalah Pendeta Jenny Martina Daga Bailau MA Konpas, adalah pendeta Gereja Masehi Injili Timor atau GMIT. Atas inisiatifnya, AKPI mengunjungi GMIT Klasis Kupang Timur pada tanggal 23 hingga 29 September lalu untuk menyelenggarakan ceramah umum dan pelatihan konseling psikospiritual untuk pendeta, majelis, dan warga jemaat di Klasis Kupang Timur dan Kota Kupang. Seminar di kantor Sinode GMIT juga dihadiri oleh dosen dan mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Kini, di hari ulang tahun ke-8 ini, AKPI dengan segala keterbatasan yang ada, dengan 2 badan pengurus wilayah, 7 koordinator wilayah, ratusan konselor dan sahabat AKPI, serta didukung oleh mitra-mitranya di seluruh wilayah Indonesia, menatap ke depan dengan penuh semangat untuk mengembangkan diri dan terlebih lagi mewujudkan mimpi membangun pusat program dan kegiatannya di Kulon Progo, wilayah utara. Viva, 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 AKPI dan konselor AKPI.
Terima kasih ya atas kunjungan Anda. Kunjungan Anda sangat berarti bagi pengembangan channel AKPI Faktual yang kita cintai bersama. Dengan mengenal lebih dalam program dan kegiatan AKPI, semoga Anda semua makin terlibat dalam program dan kegiatan AKPI di masa yang akan datang. Kami AKPI sangat mengharapkan doa, dukungan, restu, dan keterlibatan Anda dalam seluruh program dan kegiatan AKPI di masa yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, teruskan dan goyang lonceng kebersamaan kita. Sampai jumpa lagi